Yogyakarta atau yang lebih dikenal dengan nama Jogja merupakan daerah yang mempertahankan konsep tradisional dan budaya Jawa. Di Yogyakarta terdapat keraton yang masih berfungsi dalam artian yang sesungguhnya, yaitu Keraton Ngayogyakarta dan Pura Pakualaman yang merupakan pecahan dari Kesultanan Mataram. Yogyakarta selain kaya dengan tradisi dan tatanan adatnya, juga memiliki banyak peninggalan sejarah yang masih dilestarikan hingga saat ini. Salah satu bangunan peninggalannya yaitu 4 Masjid Patok Negara yang bertempat di 4 penjuru mata angin sekaligus menjadi penanda batas wilayah Kuta Negara. Salah satu dari 4 masjid tersebut yaitu Masjid Patok Negoro Dongkelan atau Masjid Nurul Huda di bagian selatan Keraton Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami berada di Masjid Patok Negoro Dongkelan yang berada di Dongkelan Kauman, Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Bersama Bapak Raden Bekal Muhammad Burhanuddin yang merupakan cici dari Kiai Syihabuddin. Pada saat itu Sultan itu pengen mengalahkan Mangkunegoro, tapi keinginannya adalah menang tengah sorake. Jadi pengennya menang tapi tidak merendahkan gitu. Kemudian saat menepi, beliau mendapat wangsit agar mencari jago piring kuning. Kemudian Sultan mengutus punggawanya ke daerah Kebumen, tepatnya di Pondok Pesantren Al-Kafi Somolangi. Dia menemui kiainya, kemudian oleh kiainya ditunjuk santrinya yang bernama Simbah Kiai Syafuddin itu. Ternyata yang dimaksud jago piring kuning itu Mbah Syafuddin. Nah, Mbah Syafuddin bersedia membantu asalkan nanti kalau berhasil diangkat menjadi pelatih dalam. Ternyata setelah berhasil ngabsah dalam atau Sultan Hamengkubuwono pertama itu lupa akan janjinya. Jadi beliau sudah mengangkat patih namanya Patih Danurjo pertama dari daerah Banyumas. Mbah Syafuddin hanya dijadikan penghulu keraton. Nah, setelah itu kan akhirnya beliau setelah mundur diangkat menjadi penghulu Masjid Patok Negoro Dongkelan didirikan pada tahun 1775. Pada mulanya, masjid ini menyerupai Masjid Gede Kauman yang terdapat kolam di sekeliling halaman masjid, makam di barat masjid, beduk, beserta perangkat pegawai yang bertugas mengelola masjid. Namun, kondisi saat ini telah terjadi banyak perubahan. Masjid ini pernah dibakar habis oleh Belanda pada Perang Diponegoro dan dibangun kembali dengan sangat sederhana seluas 100 meter persegi. Arsitektur masjid yang dibangun Keraton Yogyakarta ini sebagian masih menyisakan kekhasan dari keraton pada masa itu. Bangunan masjid terbagi menjadi ruang utama dan serambi. Model bangunan utama berbentuk tajuk selebar 10 x 10 meter. Bangunan tajuk ini mempertemukan 4 titik mata penjuru angin menuju kepada satu titik ke atas yang berarti menuju kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ruang utama terdapat mimbar, atap, lampu, pembatas sholat, serta 7 pintu dan 9 jendela.
7 pintu itu memiliki arti sebagai pituduh atau petunjuk yang dibawa oleh 9 wali songo. Kemudian terdapat batu penyangga tiang masjid atau umpak yang masih tersisa pada masa itu. Beduk berwarna coklat kusam yang dibuat pada tahun 1900. Selain itu, terdapat ruang pawestren di antara dua ruang utama yang masing-masing berukuran 2,5 kali 10 meter persegi. Selayaknya masjid-masjid lain, Masjid Patok Negoro Dongkelan juga dilengkapi dengan tempat wudhu di sisi utara bangunan utama masjid. Istimewanya, masjid ini berbeda dengan masjid lainnya, yaitu tidak memiliki kubah di atasnya. Pada bagian tempat kubah diganti menjadi mustaka berbentuk gada atau senjata pemukulan pamungkas yang terbuat dari plat besi, dan bagian bawahnya terdapat daun kluwe dan bunga gambir mekar. Masjid Patok Negoro Dongkelan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat sekitar. Di sebelah barat masjid terdapat makam Kiai Syihabuddin dan Kiai Haji Munawir Abdul Fattah, pendiri Pondok Pesantren Krapia Al-Munawir, sehingga banyak peziarah yang berkunjung di makam. Ada penghulu yang namanya Syihabuddin, bahkan fitrahnya yang jadi murid agama namanya Syihabuddin. Akibat banyaknya peziarah yang berkunjung di makam tersebut, banyak pedagang kecil yang berjualan di sekitar masjid, seperti cilok, cincau, somai, batagor, bawang kawi, cireng, dan lain-lain. Selain itu, masyarakat sekitar masjid banyak mendirikan usaha, salah satunya usaha panahan yang ditekuni oleh Bapak Nur Hidayat. Produk yang dihasilkan oleh Bapak Hidayat ini selanjutnya dipasarkan di daerah Yogyakarta dan juga menerima pesanan sesuai dengan keinginan pembeli. Itulah informasi yang dapat kami sampaikan mengenai Masjid Patok Negoro Dongkelan. Semoga dapat memberikan manfaat bagi teman-teman semua. Sama punya dulu biar langsung ininya di depan garis. Ya. Ya, enggak apa-apa, enggak. Ya, sama ampunya dulu biar kayaknya di depan garis.
apa-apa, ada.